Nah, gini, tampil ya gambaran share screen saya ya. Kelihatan, Dok. Oke, baik. Nah, saya Iya, Dok, ingatkan tampil. kembali bagi yang sudah paham dan memahami apa yang kita sudah bicarakan di 2 praktikum awal kemarin. Kita review lagi bagi yang belum paham, ada poin-poin berbagai bagian tidak paham atau kurang paham, silakan ditanyakan di sini. Tidak usah menunggu saya selesai di tengah-tengah diskusi, silakan angkat mic-nya atau buka mic-nya. Dok, saya belum paham dan sebagainya di bagian mana. Baik, pada yang pertama yang akan saya jelaskan mengenai proses di hewan jantan yaitu spermatogenesis, proses pembentukan spermatozoa. Di dalam organ utama gonadnya yang berjumlah 1 pasang yaitu testis. Di testis ini ada bentukan pada hewan dengan testis yang terlihat dari luar tampak. Ada juga berbagai jenis hewan yang testisnya di dalam rongga tubuhnya. Ya, jadi kalau kalian lihat pada singa begitu ya, atau pada kelinci atau pada kucing gitu, 2 testisnya itu terlihat jelas tampak begitu ya. Istilah Jawanya gondal-gandulnya itu tampak gitu ya. Tapi kalau pada berbagai jenis hewan yang lain, contohnya pada ayam, kan nggak ada ayam terlihat 2 testisnya bergerak bebas begitu ya kan. Dia ada di dalam tubuhnya. Atau pada gajah misalkan. Ada yang lihat gajah gondal-gandulnya 2 kelihatan? Tidak ada karena dia di dalam tubuhnya, testisnya tidak turun ke bawah atau tampak begitu. Nah, kalau kita berbicara mengenai preparat histologisnya, di dalam gonad testis itu terdapat proses yang dinamakan spermatogenesis. Nah, spermatogenesis ini adalah proses pembentukan sel spermatozoa dari sel-sel spermatogenik sebelumnya. Dari mulai sel spermatogonium sampai spermatid sebelum berubah atau bertransformasi menjadi sel spermatozoa. Lalu apa saja dok yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah testis itu sendiri. Jumlahnya bukan 1 tapi 1 pasang atau 2 buah. Lalu di dalam testis itu mempunyai lapisan-lapisan pembungkus pelindung ya. Ada yang berfungsi sebagai pelindung kejut fisik, ada kemis, ada yang berfungsi sebagai termoregulator, ya kan? Kalau kalian perhatikan begitu atau cermati atau reka-reka atau imajinasikan ketika ada hewan atau human atau hewan lah ya, hewan ketika musim dingin begitu atau musim penghujan terlalu dingin suhu di lingkungan, kira-kira testis kalian semakin turun atau semakin naik gitu kan. Nah, kalau suhu dingin ada testis yang semakin turun, nah itu dipertanyakan kejantanannya begitu ya. Harusnya kan semakin naik. Kenapa semakin naik? Karena di dalam tubulus seminivirus itu harus mempunyai suhu kondisi lingkungan yang tepat. Suhunya harus hangat begitu ya. Ketika suhu lingkungannya dingin, dia akan mencari sumber kehangatan di sekitar. Sumber kehangatan yang paling dekat adalah tubuhnya sendiri. Jadi ketika dingin, testis itu akan naik ke atas mencari sumber kehangatan, yaitu sumber tubuhnya sendiri. Tubuhnya kan walaupun dingin, tubuh hewan itu masih berusaha untuk hangat begitu ya. Testisnya akan beradaptasi naik ke atas atau istilah Jawanya mengkeret gitu ya. Tapi ketika suhunya panas, suhu tubuh ikut menjadi panas, testis juga akan mengikuti, ya beradaptasi juga, dia akan turun menjauhi panas tubuh biar tidak terlalu panas. Kalau terlalu panas pun nggak baik dalam proses spermatogenesis di dalam tubulus seminiferus begitu. Ya, itu ada fungsi skrotum dan sebagainya kita bahas di semester 4. Baik. Yang perlu diperhatikan untuk adik-adik semester 1 ini lapisan pembungkus terdekat dari testis itu sendiri yaitu tunika albugenia, satu lapisan yang cukup kuat begitu berwarna putih terbentuk dari jaringan kolagen dinamakan tunika albugenia. Baik. Terus ada juga lapisan-lapisan germinal di tubulus seminiferus ini di tunika albugenia ini di bawahnya itu ada bentukan tubulus seminiferus, di mana tubulus seminiferus ini adalah pabrik utama
terbentuklah spermatozoa. Ada 1, 2, 3, 4 dok? Enggak, ada banyak sekali, ratusan lekuk-lekuk lobuli tubulus yang terbentuk, dan setiap lekuk-lekuk tersebut terdiri dari 5 sampai 10 tubulus seminiferus. Dari 5 sampai 10 itu setiap pabrik mempunyai proses sendiri-sendiri untuk memproduksi spermatozoa. Tapi dikanalkan atau disalurkan ke saluran yang sama. Gitu. Baik, dalam tubulus seminiferus ada lapisan paling luar disebut dengan lamina basalis. Sel spermatogenik pertama yang menempel di sekitar lamina basalis adalah spermatogonium. Baik spermatogonium A maupun spermatogonium B. A akan menjadi spermatogonium lagi dan B akan pecah dan berkembang menjadi spermatosit primer dan seterusnya, gitu ya. Ciri khasnya apa? Selain menempel atau berada di sekitar lamina basalis, spermatogonium ini ukurannya intinya kompak, hitam begitu ya. Ukurannya tidak sebesar spermatosit primer. Gitu. Lalu ada berikutnya, perkembangan berikutnya ada spermatosit primer, terus ada spermatid, spermatozoa, ciri khasnya sudah kalian pahami minggu lalu, gitu. Lalu terus ada lumen tubulus seminiferus, letaknya di tengah, gitu ya, tempat berkumpulnya spermatozoa yang sudah terbentuk dan bertransformasi, gitu ya. Tapi ingat sel spermatozoa di lumen ini non motil atau imotil, tidak bergerak. Ya, walaupun punya ekor, punya leher, punya energi, tapi masih belum bergerak. Ya, karena belum mempunyai media yang pas untuk bergerak. Ibarat balap begitu, sudah punya perlengkapan balap yang lengkap, sudah mempunyai motor yang ready, tapi kalau tidak ada lintasannya, ya tidak jadi pembalap gitu ya. Tunggu sampai ada lintasannya. Lintasannya dari mana? Ada nanti di bagian mulai dari epididymis, vas deferens sampai ke uretra nanti ya. Baru dia motil dan sudah diberi cairan-cairan aksesorius gitu. Terus sel-sel spermatogenik ini harus diasuh, harus dipelihara, baik itu melindungi pergerakannya maupun pemberian nutrisinya. Siapa yang memberi nutrisi? Yaitu sel Sertoli atau nursing cell. Boleh. Letaknya juga di dalam tubulus seminiferus ya. Ingat ini sering terbolak-balik. Yang di luar tubulus seminiferus atau di antara tubulus seminiferus itu adalah interstitial cell atau sel Leydig. Fungsinya jangan terbalik juga. Kalau sel Leydig adalah memproduksi hormon jantan yaitu testosteron. Baik, ini gambarannya ya. Slide yang kiri adalah slide gambaran testis. Slide secara horizontal kita slice begitu, ada banyak sekali lobuli testis di dalamnya. Setiap lobuli hanya ada banyak sekali tubulus di dalamnya, 5, 10, 20 kadang dan seterusnya. Terus diperhatikan juga di sana juga ada tunica albuginea. Nah, itu dia ya. Ini oke, saya rasa nggak masalah. Ini kalau kalian lihat sel-sel yang berdekatan atau menempel di lamina basalis adalah sel spermatogonium, bentuknya hitam kompak, sedikit lonjong gitu. Lalu di sebawahnya atau di bagian bawahnya ada sel-sel spermatosit primer dengan inti kromosomnya berbentuk bulir-bulir atau titik-titik begitu ya. Ukurannya lebih besar gitu. Terus berkembang menjadi spermatid dengan inti jauh lebih kompak, hitam, kecil begitu dan berkumpul biasanya 3 sampai 5 spermatid. Terus ketika sudah mulai bertransformasi, sudah terlihat ekornya, sudah terlihat lehernya, itu disebut atau dinamakan sel spermatozoa. Jadi kalau kursor putih saya ini yang berserabut-serabut ini seperti coretan-coretan merah ini adalah ekor-ekor spermatozoa. Baik, kalau ada sel yang bentuknya tidak identik bulat maupun lonjong, bentuknya sedikit tidak teratur dengan inti yang sedikit pucat, itu adalah sel Sertoli. Oke ya, clear ya di sini ya. Ini juga sama, clear. Oke. Baik, berikutnya adalah oogenesis. Ini agak panjang ya. Oke. 15 menit aja, nanti selanjutnya langsung diskusi. Poinnya agak banyak kalau oogenesis, karena ada 2 jenis proses di sini, folikulogenesis dan oogenesis.
dan banyak sekali parameter yang harus kita amati. Jadi ovarium itu ada 2 atau 1 pasang, yaitu sinister at dexter, kiri maupun kanan. Dan di dalamnya ada materi gonad, tempat terbentuknya folikel maupun oosit. Ya, baik. Nah, pembentukan materi-materi genetik atau materi-materi folikel ini dibentuk dari germinal epithelium itu ya. Nah, jadi lapisan terluar itu ada germinal epithelium, lalu ada tunica albuginiana. Tunica albuginiana sebagai pelindung atau lapisan terluar, germinal epithelium adalah pembentuk awal folikel primordial. Gitu ya. Terus ada bagian-bagiannya di dalam ovarium, ada bagian tengah disebut dengan medula dan bagian pinggir disebut dengan cortex. Dengan perkembangan folikulogenesis ada di bagian cortex, mulai dari primordial, primer, sekunder atau growing follicle. Ciri khasnya pada growing follicle atau sekunder follicle ini sudah terbentuk zona pellucida, di mana di dalam oositnya. Terus akan berkembang menjadi follicle tersier, ciri khasnya sudah terbentuk vacuole Kohl-Exner atau Kohl-Exner body atau antrum folliculi. Tuh. Tapi yang nyata, yang besar, yang jelas adalah follicle de Graaff, antrumnya begitu. Kalau pada follicle de Graaff ini nyata terbentuk sel TK, ciri khasnya. Sel TK eksterna yang tidur semacam ini, sel TK interna yang berdiri. Sebelum di bawahnya ada sel-sel granulosa. Itu ya. Atau membrana granulosa. Kalau lapisannya disebut membrana granulosa, membrana granulosa ini dibentuk oleh ratusan atau banyak sekali sel-sel granulosa. Tuh ya, di mana sel TK interna dan sel granulosa ini bersinergi membentuk hormon estrogen. Gimana dikumpulkan? Di dalam ruang antrum folliculi. Gitu ya. Lalu kalau sudah terbentuk follicle de Graaff, bentuknya nyata, khas, ada oosit di bagian salah satu pinggirnya, itu ada bagian yang namanya cumulus ooporus, ada bagian yang namanya corona radiata. Tapi itu dibentuk oleh sel yang sama, yaitu sel granulosa. Tuh ya, di mana cumulus dan corona ini akan terikut di dalam proses ovulasi. Nah, terus zona pellucida semakin nyata bentuknya, dan oositnya bukan primer lagi, tapi oosit sekunder. Tuh ya. Terus ada lagi poin yang penting perhatikan adalah follicle atresia. Follicle yang tidak berkembang. Ciri khasnya zona pellucidanya itu rusak ya, berbentuk garis, bisa lurus, bisa bengkok, dan seterusnya, macam-macam. Dari mulai primordial bisa menjadi atresi, primer bisa menjadi atresi, sekunder bisa menjadi atresi. Tuh ya. Kalau tersier sama de Graaff jarang sekali kejadian atretik, tapi kemungkinan besar bisa juga terjadi begitu ya. Kalau misalkan ada ratusan folikel de Graaff yang terbentuk, ternyata secara fisiologis hanya satu yang diinginkan untuk ovulasi. Otomatis de Graaff yang lainnya akan menjadi atretik. Gitu. Terus setelah terjadi, ada pertanyaan? Oke, boleh silakan. Bagi yang ingin mematikan kameranya silakan. Berikutnya setelah terjadi ovulasi, oosit sekunder keluar, begitu ditangkap oleh oviduct, lalu di dalam follicle de Graaff ini yang sudah hilang oositnya akan dibentuklah corpus rubrum atau corpus hemorrhagicum, di mana sel-sel granulosa, sel TK akan berluteinisasi, berikutnya membentuk corpus luteum. Ciri khasnya gampang. Kalau corpus rubrum bentuknya seperti follicle de Graaff tapi tidak ada oositnya. Terus ada blood vessel atau titik-titik merah, itu adalah pembuluh darah yang pecah. Tuh, kalau corpus luteum bentuknya sel-selnya yang granulosa maupun TK sudah agak tidak jelas batasnya dan sedikit berwarna kuning dari kata lutea. Tuh ya. Dan corpus luteum ini jika tidak ada kepentingan akan berproses berikutnya menjadi corpus albican. Dari kata alba berarti putih. Semakin tidak jelas
batas antar selnya gitu ya. Terus setelah korpus albikan kemana dok? Ya lisis hilang gitu ya korpus albikan. Terjadilah proses lagi yang dinamakan folikulogenesis. Ini gambaran histologisnya dek. Tuh, bisa bergerak. Nah ini udah langsung histologis saja ya. Langsung preparat histologis. Oh ini sebetulnya. Inilah contoh proses ovulasi dek ya. Mencari bagian stigma yang jarang sekali adanya pembuluh darah di sini. Jadi ini akan didorong begitu, dorong oleh cumulus oporus dan corona radiata, didorong oositnya terus sampai ke bagian sini dan terlepas, des gitu ya. Nah ini dia. Jadi yang terlepas bukan hanya oosit saja, tapi juga diselubungi oleh corona radiata dan cumulus oporus. Nah kemana dok? Setelah ini ditangkap oleh bagian oviduct yang dinamakan dengan fimbre, jaring-jaring penangkap ovum. Tuh. Nah, ini contoh gambaran histologisnya ovarium ya. Ada suspensory ligamen atau mesovarium tadi. Oke. Nah, ini contoh gambaran proses folikulogenesis. Di bagian atas sendiri ada germinal epithelium, terus ada lapisan tunica albuginiana yang terdiri dari jaringan fibroelastik kolagen gitu. Lalu ada banyak sekali nih ya kalau ini. Ada 1, 2, 3. Setidaknya satu bagian lapang pandang ini ada 3 folikel digraf yang terbentuk. 1, 2, 3 ini ya. Nah, ini dia ya. Ini yang nyata jelas ya. Antrum folikulinya yang berisi cairan liquor folikuli dan ini adalah oositnya. Nah, ini adalah corona radiatanya dan di bagian bawah ada cumulus ooporus. Baik. Nah, ini contohnya folikel. Baik ini dan ini ketiganya adalah folikel yang ditunjuk oleh keempatnya ini. Yang ditunjuk oleh tanda panah hitam inilah. Yang dua atas ini adalah primordial folikel. Yang ini adalah primer folikel atau folikel primer. Dan ini adalah kemungkinan folikel tersier atau digraf. Kita tidak tahu bagian sininya bentuknya semacam apa ya. Atau ada germinal epithelium dan tunica albuginiana. Ya, tepat saja ya saya menyerangkannya biar ada diskusi yang cukup banyak. Ini contoh adalah folikel primer di mana hanya satu lapis sel granulosa yang melapisi oosit. Sudah ada zona pellucida? Belum ya. Sudah mulai ada ketika folikel sekunder. Baik. Clear ya di sini ya? Jelas semua. Oke, baik. Nah, ini sudah kita masuk ke folikel sekunder. Nah, kalau sudah sekunder disebut dengan multilaminar sel gitu ya. Ada lebih dari satu sel yang melapisi oosit. Ini ya. Kalau ini kan terlihat yang sebelah kanan hanya ada 2 lapis. Tapi yang sebelah kiri pun disebut dengan folikel sekunder. Ini banyak lapis. 1, 2, 3, 4. Ada 4 lapis. Nah, tapi antar sel granulosa ini, sel granulosa satu dengan sel granulosa yang lain sudah terbentuk rongga. Rongga ini akan berkumpul antar rongga membentuk nantinya antrum folikuli. Ya. Nah, ini contoh folikel tersier gitu. Di berbagai jurnal, di berbagai macam jurnal, tersier folikel ini digabungkan dengan digraf folikel. Artinya folikel dominan yang akan nanti ovulasi. Nah, gitu ya. Tapi beberapa jurnal itu membedakan, ada tersier, ada digraf. Tuh. Ini dia ciri khasnya, oositnya sudah mulai ke pinggir begitu. Terus antrumnya semakin besar bentuknya, kalau external ini. Terus sel TK sudah mulai terbentuk internal maupun eksternal, ya. Nah, kalau digraf, nah ini bentuknya sudah nyata sekali ya, antrumnya sangat besar. Nah, ini ya. Ini juga bentukan folikel digraf, corona radiata, cumulus oporus. Gitu. Jadi bukan terlepas ke sini, tapi terlepasnya ke sini ya, ke depan gitu ya. Nah, ini contoh folikel atretik, bedanya tadi jelas ya. Kalau folikel primordial intinya masih terlihat jelas, kalau atretik inti atau zona pellucidanya sudah rusak di dalamnya. Tuh, clear kalau di sini ya.
Ini contoh corpus rubrum atau corpus hemerogicum, di mana sel-sel granulosanya masih bentuknya masih jelas gitu, tetapi ada blood clot atau blood vessel atau blood island sama. Ada bercak darahnya di dalam folikelnya. Itu tanda kalau sudah setelah selesai ovulasi. Nah, ini tandanya tekal lutein sel. Nah, sel-sel lutealnya sudah mulai berproses menjadi sel lutein, sel TK-nya ya. Nah, ini contoh corpus luteum. Nah, corpus luteumnya blood vessel-nya sudah tidak ada dan dia semakin besar, semakin besar, semakin besar. Karena fungsinya cukup penting ya, menghasilkan hormon progesteron, menjaga kebuntingan. Tuh. Ini juga corpus luteum. Bukannya bawah ya, tapi yang ini ya, sebesar ini. Nah, ini. Nah, ke sini, ke sini. Ini adalah sel-sel lutein. Sel-sel lutein, sel-sel lutein, sel-sel lutein ya. Ini juga corpus luteum ya. Bandingkan ya. Nah, ini follicle digraph segini besarnya atau mature of follicle. Nah, sedangkan corpus luteum sebesar ini. Nah, ini penting. Dok, ini terlihat ada corpus luteum, ada follicle digraph. Loh, bisa nggak? Bisa ya. Ini contohnya kasus di mana ketika ada corpus luteum sebesar ini, nah sebesar ini, folikel-folikel yang tadi yang sudah berkembang digraph dan sebagainya, ini mulai dihilangkan, mulai atresi. Karena apa? Karena untuk menjaga kebuntingan. Ini akan atresi, ini akan atresi, ini akan atresi. Gitu. Tapi kalau ini tidak atresi, ini luteum akan berkembang menjadi albikan dan hilang. Folikel mature inilah yang bersiap-siap untuk ovulasi berikutnya gitu. Atau dalam kasus tertentu patologis, korpus luteumnya besar, kebuntingan terjadi, tapi folikelnya tetap berkembang. Bisa nggak? Bisa. Berbagai jenis hewan tertentu, individu spesies tertentu, berbagai macam itu, kalau misalkan punya kadar hormonal yang tidak imbang dengan asupan nutrisi yang sedikit berlebih gitu ya, kandungan protein dan sebagainya, biasanya gitu. Sapinya sudah pengen kawin, dikawinkan. Setelah dikawinkan, terus bunting. Tapi kok masih pengen kawin? Loh, gitu masih ada nggak? Masih ya. Tapi ini dalam perut sudah ada janin, nah tapi masih pengen kawin. Masih ada juga semacam itu. Jadi kasih apa kok kalau ada sapi semacam itu? Dirogoh begitu, dicek folikelnya, dicek ovariumnya, ternyata masih ada folikel digraph yang terbentuk. Tuh. Ini kesian ini ya sapinya. Satu sisi estrogennya tinggi, satu sisi progesteron juga tinggi gitu ya. Nuruti yang mana? Nuruti pengen kawin atau nuruti jaga kepentingan? Kalau nuruti kawin berarti ya terjadi perkawinan ya kan. Tapi setelah itu pasti terjadi keguguran. Nah, ini contoh prepad-histologis corpus albicans. Nah, semakin nggak jelas bentuknya, batasnya semakin nggak jelas itu ya. Seperti apa ini ya? Seperti lukisan kayu ini ya. Tapi batasnya tidak jelas, antar sel berwarna putih begitu, dan setelah albikan ini hilang. Nah, hilang. Regresi hilang. Ini contohnya preparat ya. Corpus albicans. Sedikit beberapa mahasiswa bingung membedakan antara corpus lutea sama corpus alba gitu ya. Corpus luteum sama corpus albicans. Ini jelas ya. Semakin putih, semakin tidak jelas antar batasnya, semakin hilang inti-inti selnya, sel lutealnya. Itu adalah pasti corpus albicans. Ini corpus albicans ya. Nah, ini corpus luteum. Beda ya. Ini corpus albicans, ini corpus luteum. Beda jelas. Nah, ini saya ulangi lagi sekarang. Satu kali lagi. Ujian. Isna ini. Buka mic-nya. Karena bagian kayak semacam ini dipanggil kita sededep gitu ya. Kaget ya. Nomor 1, apakah ini? Folikel apa yang ditunjuk? Itu folikel primer. Kenapa kamu sebut folikel primer? Harus punya alasan. Karena dia ada satu ada satu itu apa namanya?
ada satu Satu lapis. ya Sel apa? sel folikel primadonal yang di dalamnya itu. Satu lapis sel squamous atau kuboid yang kamu lihat ini? Squamous apa kuboid yang kamu lihat ini? Saya perbesar gini, ikut gak ya? Ikut terbesar ya? Memperbesar ya dia di sana ya? Iya ya kelihatan. Nah ini terlihat jelas ini. Ini kanan kirinya sama. Sel kuboid atau sel squamous yang melapisi oosit ini? Sel kuboid. Oke. Aris Maulana, ini membaca sekali, ini terlihat ya. Ya, Aris Maulana, membaca apa kamu ya? Iya, Dok. Sama. Pertanyaannya, yang ditunjuk adalah terlihat ya? Tapi ya, Iya, Dok. apa ini? Kalau menurut saya itu folikel primordial, Dok. Jawabannya, mohon maaf, betul, gitu ya. Saya tanya berikutnya, kenapa disebut primordial folikel? Betul jawabannya, tidak salah. Adalah primordial. Karena dilapisi oleh satu sel squamous. Ya, pipih Iya, Dok. gitu ya. Pipih ya. Squamousnya ya. Oke, good. Nah, ini dia. Bilang. Nah, ini. Siapa berikutnya? Rifki Adrian. Iya, Dok. Kalau ini, Dek, sel yang folikel yang ditunjuk adalah Folikel jelas ini clear. Tipe besar? Oke. Nah, ini dia. Mana nih? folikel kan, Dok? Iya, folikel apa yang ditunjuk? Pertanyaannya. Primer. Kenapa disebut primer? Karena dilapisi sudah satu sel granulosa. Terlihat sel granulosanya di sini? Oh, enggak. Enggak. Oh, salah. Nah, terus jawabannya? Tidak apa-apa, salah nggak apa-apa. Terus jawabannya? Folikel promedial. Primordial. Baik, saya tanya yang lain. Yang belum tak tanya ini. Tutus. Nah, tutus. Ya, Dok. Nah, Itu saya folikel artresis. atresi. Good jawabannya. Folikel atresi. Tapi jangan berhenti di sana. Kenapa disebut folikel atresi? Itu Lihat aja, lihat karena gambarnya. ada itu loh, benang itunya. Ya, apa itu? Benang apa sih namanya? Kromosom lah. Kayak gak clear gitu loh, Dok, ada. Nah, bentukan S ini ya. Apakah ini? Ini sisa daripada Pelusida. zona pelusida. Folikel dari perkembangan folikel apakah ini? Kalau dilihat primordialnya sekecil ini, dilihat tangan saya ya, tangan kursor saya. Ini primordial banyak sekali ya. Ini di atas. Kalau folikel atresinya sebesar ini sebelumnya folikel apa ini ya? Menurutmu, Nesa? Nesa, ini terdengar nggak ya kira-kira ya? Iya terdengar, Dok. Oh iya, baik. Saya tanya berikutnya. Kalau ini, folikel atretik ini sebelumnya jadi folikel apa sih sebelum rusak jadi atretik? Kalau dilihat dari primordialnya sebesar ini, sekecil ini. Yuk. Lihat ya, primordial sekecil ini dan atretiknya sebesar ini.
Berarti dia sebelumnya adalah folikel folikel digraf ini. Ya, nih folikel digraf. Hanya segini yang kita lihat, bisa lihat. Nah, segini. Ya, folikel apakah ini? Sebelum jadi atretik, sebut saya. Yang besarnya sekian, yang besarnya kurang lebih sekian adalah folikel 1, 2, 3. Folikel sekunder. Ya. Kalau primer ya kurang lebih sama-sama folikel primordial, lebih besar sedikit saja ya. Tapi kalau sudah agak besar semacam ini ya kemungkinan besar ya. Saya nggak tahu ini sebetulnya bagaimana. Saya nggak tanya yang dikorbankan menjadi hewan ini jadi apa dulu ya kan. Kemungkinan besar adalah sekunder. Baik. Dok, izin bertanya, Dok. Ya, siapa itu? Saya Dok Muhammad Ridwan Habibi. Ya, Untuk bentuk atresianya folikel primordial sama primer gimana itu? Kan sedangkan zona pellucida baru terbentuk pada folikel sekunder. Sekunder, baik. Nah, ini penting nih jawaban pertanyaannya cukup kritis sekali ya. Kan saya sebutkan tadi oosit itu pasti punya lapisan yang dinamakan zona pellucida dan membrana vitellin. Ada 2 lapis sebetulnya ya, membrana vitellin sama zona pellucida. Nah, zona pellucida ini akan terbentuk nyata ketika folikelnya sudah menjadi folikel sekunder. Nah, pertanyaannya kalau dia masih folikel primordial maupun primer, terus dia nggak berkembang, atresi, yang terlihat seperti benang berbentuk lurus maupun S itu apa kan gitu kan? Ya itu tetap zona pellucida dan membrana vitellin dan sisa-sisa inti sel yang kesemuanya rusak. Tapi zona pellucida sudah nyata, terbentuk jelas, berbatas jelas ketika folikel sekunder. Ya, jadi mulai terbentuk awalnya itu ya mulai primordial. Tapi yang berbentuk S itu adalah sisa-sisa zona pellucida plus membrana vitellin plus intinya, inti selnya yang kesemuanya rusak ya. Tuh ya. Terima kasih, Dok. Ya, ini agak panjang nih. Harus bisa semua ya. Yang belum tak tanya. Siapa ya? Nah, ini yang background-nya masjid nih, siapa ini? Farodi. Iya, saya Dok. Nah, ya, baik, Dek Farodina. Baik, banyak sekali tanda panah di sini. Sebutkan satu persatu. Poin 1 di sini. Saya zoom ya. Iya. Ya, ini. Poin 1. Apakah yang ditunjuk? Primordial kah, Dok? Oke, primordial. Terus saya geser tanda kursor tangan saya. Coba diikuti. Iya. Nah, ini. Folikel apakah itu? Primer. Oke, baik, primer. Good. Baik, ke bawah lagi. Saya tunjukkan lagi nomor 4. Apakah ini? Apakah ini? Atletik kah, Dok? Folikel atletik. Betul. Dengan ragu Betul. ya. Terus nomor 3. Seret. Ruang apakah ini? Antrum, apa ya namanya? Ruang. Ada banyak sekali penamaan. Silakan. Salah satu. Apa atau apa atau apa atau apa? Antrum? Antrum apa? Yang jelas. Kalau antrum saja saya salahkan. Apa ya? Bentar. Antrum folliculi. Antrum folliculi. Baik, satu lagi. Berisi. Berisi sel granulosa. Sel granulosa ini loh, Dek. Sel-sel kecil ini loh. Nah, ini sel granulosa. Oh. Kalau antrum itu ruangan. Berisi cairan. Nama cairannya apa? Liquor folliculi. Yes, good. Baik, Fania. Ya, buka Dek selnya. Ya. Oke, baik. Di posisi yang sama ini. Saya tanya, folikel apakah ini? Folikel digraf bukan. Tersier. Tersier. Ya, oke, good. Terus
oosit yang terbentuk di sini primer atau sekunder? Tersier itu primer, Dok. Oke, primer, good. Nomor 2, yang ditunjuk ini adalah apa? Ini adalah yang ditunjuk ya. Saya tak lebih lebarkan, saya zoom tidak bisa. Ini yang dimaksud oleh dosennya adalah lapisan terluar ini, ya. Bukan sel granulosanya, ini lapisan terluarnya ini. Ada 2 lapisan. Sel apa dan sel apa? Yuk. Sel itu Dok, sel TK itu ta. Apa? TK apa? TK eksternal, Dan? internal. Oke, baik. Sudah terbentukkah ketika folikelnya menjadi tersier ini? Pertanyaannya, TK itu? Sudah. Sudah, good. Baik. Dava, Alis. Yang terlihat sekilas saja ya. Dava, Alis Ya, masih di posisi yang sama di sini ya. Ini oosit primer kata temanmu tadi. Terus lapisan terluar dari oosit ini dinamakan apa nih? Ini. Kursor tangan saya bergerak terus ini. Corona radiata. Ais, ini loh, lapisan terluar dari oosit ini loh. Yang saya tunjuk ada garis jelas ini. Zona pellucida. Good, zona pellucida. Baik. Oke. Di dalam oosit primer ini terdapat inti yang dinamakan intinya di sini. Oh, di sini ada intinya. Nukleus. Nukleus. Berisi apa? Berisi oosit. Oosit ya segede ini oosit ya. Ini oosit ini. Kromosom. Yes, good. Kromosom atau materi genetik gitu ya. Apalagi ya. Nah, kalau diperbesar, oke. Loh, kok gini ya? Nah, gini. Berikutnya. Sampai jam 1 ya, masih ada waktu. Siapa yang belum tak tanya ini ya? Ilham Ria. Ya, Dok. Oke, baik. Ini ada 2 anak panah di sini. Yang bertulis nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 ini apa, Dek? Folikel apa yang ada itu? Yang ditunjuk. Folikel primer, Dok. Kenapa kamu sebut folikel primer? Ini ada satu lapisan sel, Granulosa? bukan. Sel guaius apa? Sel kuboid? Squamous? Squamous. Kok bisa? Coba saya zoom ya. Nah, lagi nih ya. Di mana kamu sebutkan 1 lapis? Ayo. Coba perhatikan, ada berapa lapis ini? Ini 1 ya. Ini 1 ya. Nah, ini apa? Ada berapa lapis? 2 lapis. Kalau 2 lapis berarti folikel apa itu? Folikel sekunder. Sekunder. Good. Sebelahnya, Dek, nomor 2. Ini apakah yang kamu lihat? Atratit. Folikel Atratik. Good. Pertanyaannya random sekali nih. Yola, Frenan, dah, ya. Ya. Pertanyaan ini cukup mengecoh, hati-hati. Preparat jantan atau betina ini? betina. Bukan jantan? Bukan. Oke, baik. Lapisan terluar di sini ada 2 lapis. Apakah itu? Yang saya tunjuk di kursor putih saya. Germinal epithelium. Sama yang putih itu? Sama tunica albuginea. Good, sip.
Ini yang ini aja. Good. Siapa ya ini? Yang belum tak tanya ini. Putri Rizkiah. Ini belum pernah tak tanya kayaknya. Putri Rizkiah. Dibuka, Dek, soundnya. Ya, Dok. Ya, Dek. Yang kamu lihat di sini apa? Jangan bilang gambar merah saja ya. Apakah itu yang ditunjuk? Corpus albicans. Yes, kenapa kamu sebut albikan? Betul jawabannya. Karena itunya apa? Karena nggak jelas yang peti-petinya. Antar sel tidak jelas batasnya. Oke. Terus? Ya, Terus satu lagi, apa lagi? Antar sel tidak jelas batasnya. Terus? granulosanya juga memudar. Oke, warnanya memudar, putih. Oke, sel granulosa saya salahkan. Apa yang betul di sini sudah menjadi apa? Sel? Sel? Luteal atau lutein. Betul. Intinya juga sudah mulai pudar. Oke, good jawabannya. Nah, ini masa nggak bisa ini. Yang belum. Yang tidak terbuka kameranya, tidak apa-apa. Nadia. Nadia siapa ini? Ada Nadia? Kalau nggak ada, Rizal. Iya, Dok. Ya. Folikel apakah yang saya tunjuk? Follicle the graph. Ciri khasnya apa? Ciri khasnya volumenya besar. Volumenya besar, oke. Terus sudah ada sel TK-nya. Terus Oke. Betul. Kalau tanda utamanya belum kamu sebutkan itu. terus ada corona radiata. Corona radiata cumulus oporus. Oke. Berikutnya masih belum ada satu bentukan yang khas yang kamu belum sebutkan. Ya, saya kasih ini gambaran sebesar ini. Nah, apakah ini? Kamu sebutkan Ada membran granulosanya. membrana granulosa kan ini ya. Ya. Ini membrana granulosa ini. Nah, ini membrana granulosa ini sebesar ini. Nah, ini. Yang saya tanya yang putih ini loh, Dek. Nah, ini Yang putih. Antrum folliculi. Sudah terbentuk antrum folliculi. Good. Pertanyaannya adalah setelah follicle the graph akan terjadi apa, Dek? Akan itu selnya nuklea Oositnya akan oositnya akan terdorong keluar. apa proses yang disebut itu? Prosesnya apa? Proses apakah itu? Ovulasi. Ovulasi. Ya, jangan bingung ya. Vivar. Siap, Dok. Ada. Ya. Baik. Sebelahnya, Dek. Saya lihat sebelahnya. Seret. Nah, ini follicle iya, apakah Dok. ini? Itu adalah follicle kan, Dok? Iya, follicle. Tersier. Tersier boleh, akhir daripada sekunder juga saya betulkan. Yang tepat yang apa? Akhir daripada follicle sekunder ini ya. Oh iya. Oke, tapi tersier juga saya betulkan. Pertanyaan berikutnya. Ini preparat gonad testis atau ovarium ya? Ovarium, Dok. Oke, pada hewan betina apa jantan? Betina tentu saja. Oke, ya. Ini pertanyaan simpel ya, tapi masih ada praktikum, masih salah.
sudah disebutkan ini apa, ovarium, hewan apa, jantan atau betina kamu sebutkan jantan misalnya. Mungkin karena gugupnya ya. Oke, baik. Masih adakah? Oke, masih ada. Yang belum, Frankie. Iya dok, maaf dok ini Ya. sedikit delay. Sedikit apa? Delay. Delay. Oke, Gerak. tapi sudah jelas ini ya gambarnya. Iya dok, jelas dok. Oke, baik. Ini contoh gambaran kemungkinan folikel yang saya tunjuk di sini folikel apa, Dek? Nah, ini enggak hanya sepenggal saja ini ya. Folikel yang saya tunjuk di sini folikel apa? Follicle de Graaff dok mungkin. Oke, folikel de Graaff. Nomor 4 apakah itu yang ditunjuk? Antrum folliculi. Oke, nomor 3. Nomor 3 itu membran granulosa. Membrana granulosa yang terdiri dari sel titik-titik Granulosa. sel granulosa. Good. Nomor 1. TK interna. Nomor 2. Iya. Iya betul. TK Nomor 2. externa. TK TK externa. Good. Baik. Bawahnya set di sini. Nah, kamu lihat di sini ada bentukan apa ini? Folikel apa? Di bawahnya ini. Hanya sebagian saja. Folikel? Sekunder dok. Sekunder. Good. Kalau ini folikel apa? Masih terus. Frankie. Ini folikel apa? Itu follicle de Graaff. De Graaff. Kok bisa kamu sebut de Graaff ini? Tersier dok. Ini loh, Dek. Folikel sekunder. Ya. Oh iya, Jadi, iya dok. ini masih folikel sekunder. Terus mana ya ini? Oke. Oh. Hilang. Yang belum siapa? Yunia. Jauh sekali kamu, Dek. Yunia. Iya dok. Oke, suaranya jelas tapi. Jangan di mute ya. Loh, di mute lagi ya, Dek. Nah, good. Yunia, ini belum pernah tak tanya ya, Yunia ya? Udah pernah. Oh, sudah pernah ya? Oke. Minggu yang lalu, baik. Nah, ini. 1, 2, 3, 4. Kamu pengen yang mana? Nomor 1 dulu. Apakah itu? Yang nomor 1 folikel primer atau bukan dok? Nomor 1. Dilihat dengan baik. Nomor 1. Tanda panah nomor 1. Ini loh, Dek. Sebesar ini. Folikel de Graaff. Apa ciri khas folikel de Graaff? Kok kamu bisa menyebutkan inilah folikel de Graaff? Volumenya besar dok. Volumenya besar, oke. Masuklah syarat itu. Terus? Ada sel granulosanya. Ada sel granulosanya, ini betul. Ini sel-sel granulosa ini yang akan sedikit berubah setelah ini. Menjadi sel luteal. Terus? Sudah terbentuk antrum folikul. Nah, good. Mana antrum folikulinya? Saya ajak mahasiswa mengidentifikasi. 2 syarat awal terpenuhi. Syarat ketiga, ada antrum folikuli. Mana antrumnya? Ada? Enggak ada dok. Tidak ada. Berarti apakah ini? Sebesar ini, apakah ini? Folikel tersier. Tersier. Ayo. Tadi sudah saya sebutkan, saya kasih clue. Betul kamu sebutkan itu adalah sel-sel granulosa, tapi setelah ini berubah menjadi sel luteal. Berarti apakah ini? Corpus luteum dok. Corpus luteum. Good. Oke ya, ada yang bingung? Itu ya kurang lebih ya, poin-poinnya ya. Ingat, kalau di sini kamu sudah bingung, belajar lagi. Karena apa? Karena ke depan tidak akan sama, tapi justru bertambah. Kamu belum mempelajari fetus, embrio, dan seterusnya. Ini masih
dua kubu yang bersih tegang ini ya, antara ovarium sama testis ini ya. Belum lagi kamu mempelajari histologi folikel, embrio, perkembangan embrio dan sebagainya, organogenesis, terbentuk kaki, tangan dan seterusnya. Belum itu. Masih ini. Masih ada yang bingung? Bingunglah di sini sebelum kamu bingung di ujian praktikumnya. Izin tanya, Dok. Ya, siapa kamu? Saya Amin. Amin ya. Ini Dok, saya kan mau tanya, yang betul tuh namanya follicle atresia apa atretik, Dok? Sama. Atresia, atretik itu sama. Ya, nama ya, lainnya gitu ya. Atresia kan berarti kan ya nama-nama Latin misalnya, kalau atletik gitu biasanya nama Inggrisnya atletik. Tapi sama lah, intinya sama. Follicle atresia sama atletik. Oh ya. Sama ini Dok, kan follicle atresia itu yang rusak oositnya apa zona pelusidanya, Dok? Oke, Nanti baik. kalau jawab terbalik takut salah. Oke, baik. Pada oosit yang tidak berkembang atau folikel juga yang tidak berkembang, otomatis semuanya akan rusak. Baik itu folikelnya sendiri, hilang lama-lama kan hilang kan. Kalau rusak hilang, lisis gitu. Pun juga oositnya semuanya, baik itu inti selnya, baik itu sitoplasmanya, baik itu lapisan-lapisan pelapisnya, mulai dari membrana vitelli sampai zona pellucida, semuanya rusak. Gitu. Cuma yang terlihat adalah hanya sisa-sisa zona pellucida, karena zona pellucida bentuknya kompak. Jadi masih ada bentuk sisanya, bentuk S gitu. Dodok ada bentukan putih begitu bulat. Nah, macam ini. Coba saya carikan follicle atretik tadi ya. Mana ya follicle atretik? Oh ini ya, misalkan ya. Terlihat ya ini ya. Ada banyak follicle atretik. 1, 2, 3. Semuanya ada sisa zona pellucida di dalamnya. Tapi apakah ada yang sudah betul-betul rusak zona pellucida, inti, oosit, nuklei dan sebagainya? Ada. Ciri khasnya apa? Ada bentukan folikel semacam primordial, ya. Tapi di dalamnya tidak ada inti selnya. Hilang, putih begitu saja. Benar-benar putih, tidak apa-apa. Itu contoh folikel atretik yang lain. Yang sudah tidak ada bekas atau sisa daripada zona pellucidanya. Tidak ada bekasnya ini, ya. Ini. Itu sudah tidak ada. Itu juga sama, folikel atretik juga. Tuh, ya. Oke. Ada yang lain? Silakan. Masih ada 5 menit. Izin bertanya, Dok. Ya. Saya Fauzan, nanti pas simulasi soalnya gambar-gambar kayak gitu, Dok. Yes, good. Cuma ya, ini kan gambar yang saya share ya. Habis ini, oke, mumpung saya ingat. Kemarin siapa ya? Elis sama siapa yang minta file ya? Nah, file praktikumnya mumpung saya ingat. Saya share di sini ya. Saya lupa adik soalnya. Kalau nggak diingatkan terus-menerus, ya lupa. Mana ya materi saya tadi ya? Di kolom chat nanti di-download sendiri-sendiri ya. Ini dia. Nggak tahu berapa mega ini. Cukup banyak. Oh, 20 mega ya. Masih lagi proses itu ya. Nanti ketika ujian praktikum, gambaran yang ada di review ujian praktikum saya akan saya keluarkan kembali, plus gambar-gambar baru. Nah, biar kalian ada gambaran yang lain, preparatif histologis yang lain itu bagaimana? Itu ya. Dok, berarti saya boleh buka Google? Boleh, silahkan. Ovari histologi. Banyak nanti. Itu bisa saya ambil. Jadi 40% saya ambil dari review ini tadi, 40% saya ambil dari gambaran preparat histologi saya sendiri. Saya punya preparatnya, saya cek di mikroskop, saya foto. 10% saya cari di internet, di Google. Gabung jadilah ujian praktikum. 50 soal, 30 menit. Ya. Enggak. Jadi nanti ada gambar, ada petunjuk arah, ada pertanyaan. Enaknya mahasiswa yang ujian praktikumnya online ini hanya mengklik itu, Dek.
kalau dulu ketika offline begitu adik-adik yang masuk ujian praktikum itu nulis saja kan satu soal 30 sampai 45 detik waktunya untuk memikirkan jawabannya. Itu belum lagi nulisnya. Kalian tinggal klik. Nah, cumanya nggak bisa berdiskusi intens langsung dengan teman. Kalau dulu kan bisa berdiskusi intens gitu kan sama teman-temannya. Tuh ya. Dok, izin bertanya, Dok. Ya. Bagian membrana epitelium itu bagian yang mana itu? Membrana epitelium tadi ya. Germinal epitelium maksudnya? Membran epitelium. Membran epitelium sebentar. Ya. Tadi ada yang belum paham tadi ya. Mana ya PowerPoint saya? Oke, saya share screen lagi sekali lagi. Ya, tampil ya. Nah, ini ya, ada germinal epitelium gitu maksud mungkin ya. Pada ovarium. Nah, bukan dok kan tadi kan pada sel atretik itu yang rusak kan membran epitelium, zona pellucida sama nukleus. Oh, gitu ya. Membran epitelium itu jadi yang mana, Dok? atresi. Enggak, maksudnya gini, kalau ketika atresi itu folikel primer, primordial maupun sekunder itu bukan hanya folikelnya yang nantinya akan rusak dan lisis atau degenerasi begitu, tapi juga oositnya. Nah, oositnya itu semuanya mulai dari materi genetiknya, kromosomnya, sitoplasmanya, terus zona pellucidanya, sama mungkin membrana vitellinnya, bukan epitel ya, bukan membrana epitel ya. Tapi membrana vitellinnya atau zona pellucidanya dan sebagainya itu rusak. Yang dimaksud di Ridwan itu tadi ya. Kalau germinal epitelium itu lapisan luarnya daripada ovarium ya, selain tunika bulbinnya itu tadi ya. Oke ya, saya rasa cukup praktikumnya, tidak terlalu banyak agar saya bisa mempersiapkan ujian praktikum simulasi untuk hari Kamis minggu depan. Persiapkan, belajar semuanya dengan simulasi ujian praktikum ini. Saya tahu kemampuan adik-adik one by one nantinya. Jadi harus saya ulang berapa kali sampai kalau bisa pemahamannya mendasar antara Salsabila, Firdausi, Vira, Visia, Tania, Ilham dan semuanya bisa paham sama gitu ya, tingkat kepemahamannya. Itu ya. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri praktikum pada siang hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih banyak, Dok.